Shalom seluruh umat beriman Katolik dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dengan Komisi Kateketik Keuskupan Banjarmasin. Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, hadirlah kami di sini bersama Pastor Marcel sebagai narasumber untuk katekesi kami pada hari ini dengan tema Arti Sebuah Kemerdekaan bagi Umat Katolik dengan semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Selamat menyaksikan Merdeka! Selamat malam, Romo Marcel dan teman-teman muda, Tika dan Mas Vela. Terima kasih atas kesediaannya untuk pertemuan kita malam hari ini menjelang Hari Raya Kemerdekaan ke-79 negara kita yang kita cintai ini. Namun sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, boleh pimpin kami dengan doa, Romo? Oke, baik, Pak Jun, Gita dan Sela serta umat sekalian yang mungkin mendengarkan atau yang menyaksikan podcast ini, marilah kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kemerdekaan yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami semua. Kami bersyukur pula atas tanah air yang satu, tanah air Indonesia, bahasa yang satu, bahasa Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia yang Kau anugerahkan kepada kami melalui para pahlawan kami. Kini kami sudah mencapai usia 79 tahun kemerdekaan kami. Oleh karena itu, kami hendak mensyukurnya itu lewat karya-karya kami, lewat kesaksian hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu atas kami semua, teristimewa pada saat ini. Kami hendak men-sharingkan pengalaman kami, mengungkapkan rasa syukur kami atas karunia-Mu yang begitu besar terhadap bangsa dan negara kami, teristimewa dalam kehidupan keseharian kami sebagai umat Katolik di Keuskupan Banjarmasin ini. Semoga rahmat dan kasih sayang-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mengungkapkan atau berbicara tentang makna atau arti kemerdekaan itu sendiri bagi kita, seperti yang doa dikatakan oleh Romo tadi, apa yang bisa kita maknai, apa yang kita bisa lakukan bagi negara dan bangsa yang sungguh kita cintai ini. Dan berkaitan dengan hal tersebut, saya teringat akan Mazmur tanggapan yang refrennya berbunyi demikian. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bagus ya? Itu ya. Menurut pandangan Romo nih, Romo, apa sih makna teologisnya dari Mazmur tanggapan yang indah tadi, Romo? Kami persilakan. Iya, baik, Pak Jun, Gita dan Sela yang mewakili kaum muda kita. Tentu saya merasa senang bisa berjumpa pada kesempatan ini. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Jun bagi saya itu penting. Kita harus mendasarkan pada landasan biblis. Jadi perjumpaan kita pada malam hari ini mengenang 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari komunikasi kita dengan kitab suci atau boleh dikatakan sabda Tuhan yang sungguh-sungguh mewarnai dan sungguh-sungguh memberikan roh bagi kemerdekaan kita. Nah, maknanya bagi saya yang pertama, kita harus memahami tentang kemerdekaan itu sendiri. Nah, ya, kemerdekaan itu adalah kalau kita mengacu kepada
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disempurnakan, itu dia terbebas dari belenggu. Terbebas dari belenggu. Artinya belenggu apa saja. Nah, ini dalam konteks ini belenggu penjajahan. Nah, kalau makna teologis yang kita lihat, maka kita akan mengacu kepada kitab suci Perjanjian Lama dulu. Itu terkait dengan bagaimana umat Israel mengalami perbudakan di Mesir, lalu kemudian mereka dihantar oleh Allah menuju ke tanah terjanji. Nah, itu sebenarnya sebuah kemerdekaan, membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, itu. Lalu kemudian berkaitan erat dengan Mazmur yang tadi disampaikan oleh Pak Jun, bagi saya itu pemaknaan yang sungguh-sungguh dihayati oleh pemazmur. Dia melihat bahwa kemerdekaan, kebebasan itu harus menjadi landasan bagi setiap umat yang percaya kepada Allah. Dan kemerdekaan itu tidak hanya dibatasi dalam kemerdekaan secara pribadi, tetapi dia juga melihat bahwa setiap manusia itu memiliki kemerdekaan yang sama. Dan oleh karena itu kita dipanggil untuk saling melayani. Melayani dalam arti apa? Melayani berarti kita harus menghargai, menghormati sesama kita. Itu yang menjadi landasan utama. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Jadi pemazmur itu mau mengungkapkan bagaimana begitu besarnya cinta Tuhan bagi umat manusia, sehingga kita memperoleh kemerdekaan seperti itu. Baik. Nah, itu dari sisi teologis, dari konsep teologis. Nah, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu di samping merupakan perjuangan, tentu saja yang kita pahami dari para pendahulu kita yang dengan susah payah bahkan berkorban segalanya waktu itu bahkan nyawanya sendiri. Nah itu tetapi yang juga kita pahami bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat dari Tuhan sendiri, Romo. Betul, begitu betul, teman-teman ya, kira-kira demikian ya. Iya. Nah, bagaimana hal itu kita sikapi? Romo Marcel, mungkin juga ada teman-teman, silakan nanti menyampaikan hal itu ya. Iya, baik Pak Jun. Memang kita mempunyai dasar pemikiran tentang kemerdekaan ini. Jadi para founding fathers bangsa Indonesia telah memikirkan begitu dalam bagaimana mencapai sebuah kemerdekaan itu, dan itu melalui usaha, melalui perjuangan, melalui berbagai macam cara sehingga sampai kepada titik darah penghabisan. Nah, dan mereka sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan itu bukan semata-mata usaha mereka, tetapi atas dasar rahmat dari Tuhan sendiri yang menghantar bangsa ini, masyarakat Indonesia untuk sampai kepada kemerdekaan. Memang kita tahu bahwa kita dijajah oleh bangsa asing kurang lebih 3,5 abad, dan itu tidak mudah. Tetapi di situ, di satu sisi kita melihat bahwa bagaimana putra-putri Indonesia yang terbaik memberikan andil pemikiran, perasaan, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda waktu itu sebelum kemerdekaan. Jadi ada rentetan peristiwa di mana kaum muda Indonesia sudah merencanakan dan memikirkan. Dan kalau kita lihat secara historis, maka ada hal yang perlu kita refleksikan secara teologis juga. Secara teologis juga bahwa dari peristiwa itu, perjuangan yang dialami oleh bangsa Indonesia itu sesungguhnya adalah inisiatif Allah, inisiatif Tuhan untuk memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Sehingga ada istilahnya begini ya, ada kerjasama antara rahmat yang diberikan oleh Allah, lalu tanggapan manusia sebagai partisipasi,
supaya itu bisa diwujudkan dalam sebuah aksi yang kita namakan mujizat tadi. Jadi ada inisiatif Allah, lalu tanggapan manusia, dia berusaha, berjuang, sehingga akhirnya mujizatnya apa? Kemerdekaan itu. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apa yang dikatakan Romo? Bisa kita terima atau bahkan ada tanggapan tersendiri dari teman-teman? Sebenarnya kalau dari saya sama seperti Pastor, bagi saya kemerdekaan itu bukan hanyalah kita mendapatkan hak untuk bebas dari penjajahan, tetapi kita juga sebagai generasi muda harus memberikan perubahan positif kepada dunia, termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Dari situ kita bisa mulai dengan salah satunya adalah menghargai orang lain. Kan kita di sekitar kita masih banyak orang yang semena-mena, terutama terhadap kaum kecil. Itu kita bisa mengedukasi mereka dengan cara mengajarkan kalau semua orang tuh bisa dan harus mendapatkan keadilan. Karena dari Allah sendiri itu, Allah selalu menunjukkan kebenaran dan keadilan dalam sepanjang sejarahnya. Begitu? Iya. Mantap. Ini anak muda yang nggak salah kita senang sekali ya. Kita bertemu malam ini ya. Kan kami diajarkan oleh Om dan Pastor juga. Iya. Tapi tentu saja bahwa harapannya bahwa apa yang kita ingin sampaikan kepada pemirsa, kepada siapa saja yang melihat atau kegiatan kita malam hari ini juga punya inspirasi seperti yang saya katakan tadi ya. Romo, Marcel, kita dan Sela, terima kasih tanggapan yang baik tadi ya. Nah, dari Mas Berkeley kembali ke sana. Kita dipanggil untuk kemerdekaan, kemudian abdilah, dan kemudian dalam cinta kasih. Nah, betapa kerennya ini ya Romo ya. Kita dipanggil untuk kemerdekaan, untuk merdeka. Dari setiap kita dipanggil untuk menjadi orang-orang merdeka. Dan tapi kemudian setelah itu kita harus mengabdi satu sama lain. Ya, ini lebih keren lagi. Kita mengabdi satu sama lain, tetapi dengan dasar cinta kasih. Mari Romo, silakan. Ya, baik Pak Jun dan Gita serta Sela, luar biasa. Kalau kita mengacu kepada bacaan itu, sesungguhnya ide dasarnya adalah kita sesungguhnya dipanggil oleh Tuhan. Jadi kehadiran kita di dunia ini bukan serta-merta saja, tetapi kita sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan sendiri. Berarti kita sudah direncanakan oleh Tuhan. Maka dari situ kalau kita menyadari itu secara sungguh-sungguh, maka kehadiran kita harus seperti Tuhan yang senantiasa mencintai dan memberikan dirinya bagi manusia. Nah, maka dalam peristiwa inkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia itu sungguh-sungguh menjadi pusat perhatian kita. Nah, sehingga kemerdekaan itu yang diwartakan oleh Allah, seyogianya setiap manusia yang merupakan ciptaan Tuhan harus saling memerdekakan satu sama lain, dalam artian saling mencintai. Kalau dalam bahasa kerennya, kalau Allah Deus Caritas Est, Allah adalah kasih, maka kita semua paling tidak memiliki semangat atau spirit yang sama untuk saling mencintai, untuk saling mengabdi satu sama lain, sehingga kemerdekaan itu menjadi satu dambaan yang dialami oleh seluruh manusia. Sehingga kehadiran kita membawa banyak orang untuk kemerdekaan itu. Nah, jadi kita tidak membelenggu lagi orang lain, atau dalam bahasa lain, kita tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena kemerdekaan kita itu kan dibatasi oleh kemerdekaan orang lain juga ya. Kemerdekaan orang lain juga. Seperti itu, Pak John. Ya. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, tadi 4
kata keren tadi ya dalam Mazmur yang kita daraskan dalam setiap misa hari raya kemerdekaan Republik Indonesia. Kita dipanggil untuk merdeka dan untuk mengabdi yang didasari dalam cinta kasih. Nih, gimana nih? Nih, Sela sudah bicara nih. Kita gimana? Cinta kasih. Iya. Pedoman bagi saya sih. Amin. Dalam saya berkarya di kehidupan saya sekarang itu Iya. benar-benar kita harus mendasari itu dalam cinta kasih. Jadi apapun yang kita jalani, kita bertemu dengan orang yang berbagai jenis ras, suku, bahasa dan lain-lain, itu cinta kasih itu nomor satu kita jalani. Apa yang Allah sendiri ajarkan kepada kita, walaupun kita tidak bisa memerdekakan orang lain, kita bisa memerdekakan diri kita sendiri. Cinta kasih itu seperti kesucian bagi kita. Kita bisa bebas, kita bisa mengampuni semua orang tanpa orang lain minta. Kita juga bisa bertoleransi kepada semua orang tanpa terbatas ataupun juga. Begitu juga dari Allah ajarkan sendiri kepada kita kaum muda, kita memberikan contoh ke semua orang kalau kita ini kaum muda ini bisa bikin karya besar yang didasari dalam cinta-cinta kasih gitu. Itulah seperti itu. Ya, makasih. Nah, sekali lagi bahwa apa yang kita bicarakan pada malam hari ini semoga saja memberi dampak baik kepada terutama teman-teman muda ya, gitu Karena ya. kan kita kaum muda tuh kita tahu yang mana baik dan yang mana buruk. Harapannya begitu ya, Betul. harusnya begitu ya sehingga langkahnya bisa kita kemudian melihat apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak ya, berdampak baik pada yang lain atau tidak gitu ya, Betul kira-kira sekali. demikian. Baik, terima kasih tentang bagaimana kita dimerdekakan ya. Kemudian kita juga diminta untuk saling mengabdi. Itu tidak selalu mudah seperti yang kita bicarakan ya. Mudah, apalagi dasarnya adalah cinta kasih ya. Nah itu, nah ini kalau kita dalam kehidupan sehari-hari nih, Romo ya, Sela dan Dita, itu konkretnya bagaimana ya? Menurut apa yang kira-kira pernah kalian alami deh, saya berbicara atau bertanya kepada teman-teman muda ya, konkretnya dalam kehidupan baik sebagai karyawan kalau sudah bekerja, sebagai seorang mahasiswa, kemudian sebagai anggota kaum muda ya, mudika di paroki kita gitu kan, juga sebagai putra-putri dari atau putri-putri dari ibu bapak di rumah dan juga sebagai anggota masyarakat ya, kira-kira konkretnya bagaimana nih ya? Misal saya dalam kegiatan gereja, mungkin dari kita terutama kaum muda tuh bisa mengajak para umat untuk lebih aktif lagi di gereja dan terlebih lagi kaum muda, salah satunya adalah dengan cara mengetahui bakat dan minat mereka. Itu menurut saya sangat penting. Dan juga dengan cara itu kita bisa menarik kaum muda untuk aktif dalam pelayanan gereja. Terus dan yang paling penting itu juga fleksibilitas dengan cara kita menyesuaikan kegiatan itu dengan jadwal mereka agar mereka tidak tertekan. Dengan cara seperti itu orang muda ini akan aktif. Itu kan salah satunya tadi dengan cara kita menerapkan cinta kasih. Nah itu dengan semangat anak muda itu kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Dengan cara itu juga kan tumbuh kerjasama dan solidaritas, dan itu tuh paling penting menurut saya untuk menciptakan sebuah kemerdekaan. Ya, Bagus sekali ya. Iya, sip. Ada tambahan kira-kira? Ya. Kalau saya sendiri itu dalam pelayanan di gereja sebagai saya OMK, itu tuh mengajak teman-teman itu sebenarnya agak susah ya. Betul. Terkadang ada yang sesuai niatnya aja, aku mau ikut, aku enggak deh hari ini. Atau misalnya ada niat nih hari ini
ikut, tapi nanti besoknya gak ada yang mau ikut kan. Itu tuh saya sebagai penanggung jawab itu agak susah ngajak teman-teman. Mereka tuh punya sikap dan gimana ya, kerohanian yang berbeda-beda. Cara mereka menanggapinya seperti apa. Misalnya, saya sudah ke gereja nih, berarti saya sudah dekat dengan Tuhan. Tapi kan kita sebagai anak-anak muda ada juga kan, kita bisa berkumpul bersama, berdoa bersama, dengan cinta kasih kan banyak. Pendalaman iman bersama. Iya, pendalaman iman gitu bersama. Ya. Nah, tapi ada yang masih pandangannya tertutup pas Om. Ya. Nah, itu tuh terkadang saya mau jalan aja nih sama teman, nanti aja pendalaman teman itu banyak gitu. Itu terjadi ya. Terjadi. Oke. Masih bisa minggu depan Iya, kalau masih minggu bisa ternyata Atau minggu masih ada kesempatan yang lain. Iya, betul. itu salah satunya kan buruknya itu rasa malas. Itu Rasa dia, malas. dibuang Iya. gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai nanti kita berkegiatan di orang muda Katolik itu yang dipilih yang seneng-senengnya aja ya, Betul. yang kegiatan yang rame-ramenya gitu ya. Betul. Pada saat kita diajak untuk pendalaman iman bersama, yang hadir 5 orang, ya gitu ya. Waduh. Tapi ngenes di kayak gitu ya. data 30 orang. Nah, ya. Kalau ya kita Dan main sayangnya futsal kan kayak ya. gitu masih sering terjadi. Nah, Iya, makanya iya, dari iya, itu iya. kita harus belajar mengedukasi mereka kalau bahwa itu tuh sesuatu yang penting dan kita tuh harus mulai aktif. Iya, Dengan jadi itu. yang kita kedepankan bukan Betul. hanya kegiatan yang fisikal saja ya, Betul. tetapi batin kita juga perlu kita olah ya Roma ya. Batin kita perlu kita olah. Tadi kita muaranya untuk ini, untuk mengisi sebuah kemerdekaan itu ya. Betul. Ini sangat penting ya, karena kita jangan hanya kemudian bergembira karena kita dimerdekakan, tetapi bagaimana kita mempunyai cara Betul. untuk terlibat di dalam. Tapi Pak Jun, Ya. ada satu hal ketika saya mendapat insight dari kaum muda ini Ya. yang diwakil oleh Gita dan Sela, saya hanya mau menekankan satu nilai. Ya. Ya, namanya mengabdi kepada orang lain berarti di situ ada letak pengorbanan. Betul Roma. Nilai pengorbanan. Iya. Nah, pengorbanannya itu sesungguhnya itu diawali oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Sampai di kayu salib. Sampai ya. di kayu salib, sampai ia menderita, wafat, dan wafat dalam cara yang ekstrim. Iya. Dan itu dia sudah menunjukkan jalan kepada kita. Iya. Maka barang siapa mau mengikuti aku, ya harus memanggul salibnya. Betul. Berarti harus rela berkorban. Ya. Ya. Artinya apa? Kalau rela berkorban berarti kita diajak oleh Tuhan untuk pertama-tama memperhatikan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Artinya harus jangan dulu menuntut hak, Iya, betul. tapi betul. kewajiban Iya. kita juga harus diutamakan. Iya. Inilah. Nah, kewajiban apa saja yang berkaitan erat dengan perayaan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini? Ya, kewajiban yang pertama adalah kita mengisi kemerdekaan. Ya. Mengisi kemerdekaan seperti tadi sudah disampaikan oleh teman-teman muda kita ini. Saya menekankan lebih ke hal lain, yaitu bahwa mengisi berarti pertama-tama harus tahu identitas kita. Kita adalah orang Katolik 100% dan juga orangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 100%, yang didengungkan oleh Monsinyur Sigo Pranoto puluhan tahun yang lalu. Iya. Dan itu sudah dimunculkan bagi bangsa Indonesia. Itu merupakan roh Ya. yang menggerakkan kita semua anak bangsa ini untuk melihat bahwa identitas saya sebagai orang Katolik dan saya mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa dan negara Indonesia itu memiliki satu kesatuan yang utuh. Saya seperti ragi yang bisa mengkamirkan adonan tepung itu menjadi roti. Nah, sama juga seperti dalam kehidupan kita, seperti Gita dan Sela men-sharingkan tadi bahwa mereka dalam keperbagian itu mereka bisa mengumpulkan teman-teman muda untuk ikut kegiatan di gereja, pendalaman iman, latihan core, atau apapun kegiatan yang bernada kebersamaan.
maka disitulah letaknya pengorbanan dan perjuangan. Ya. Nah, saya pikir itu Betul, penting Romo. itu. Jadi saya sendiri memaknai salib itu ada 3 hal. Romo. Oh ya. Nah, Tentu saja yang pertama bagi saya itu adalah Iya. ketaatan. oke. Kedua, kerendahan hati. Dan ketiga, keberanian. Romo. Oke. Ya. Keberanian untuk berkorban dari salah satunya. Iya, iya. Ya. Dan hal-hal lainnya yang memerlukan ya tadi pengorbanan. Ya, itu bagi saya. Baik, terima kasih Romo, terima kasih kehadiran kita atas kesempatan malam hari ini, walaupun singkat ya, tetapi harapannya dapat memberikan dampak baik bagi siapa yang mendengarkan pembicaraan kita malam hari ini. Ya, mari kita menjawab panggilan Allah itu dengan menjadi orang yang merdeka dan memerdekakan. Merdeka dan memerdekakan, saling mengabdi satu sama lain didasari dengan cinta kasih. Kita berjuang untuk itu loh, gak gampang. Mari kita sekali lagi bersyukur kepada Allah atas rahmat kemerdekaan itu, dan kita mohon kepadanya agar kita selalu didampingi untuk memampukan kita mengisi kemerdekaan itu, negara kita yang kita cintai ini, dengan banyak hal yang memerdekakan orang lain. Begitu, terima kasih atas kehadiran Romo. Ya, Baik, semoga terima kasih. Lain waktu kita bertemu kembali dalam topik yang lain, Romo. Dan saya berharap Pak Jun, Ya. semoga momen ini bisa kita teruskan dalam kegiatan-kegiatan Ya. lain, dalam acara-acara yang notabene bisa menghadirkan banyak kaum muda Ya. ataupun kelompok-kelompok kategorial Ya. yang bisa Ya. memberikan warna dalam Ya. kelompok kerja kita, dalam arti Komisi KT ketiga, Ya. Komisi KT Ya, ketiga betul. Keuskupan. Ya. Ini merupakan satu langkah yang sangat baik Ya. supaya kita bisa menjadi pewarta, Betul. menyampaikan kabar Kabar gembira, sukacita, ya. teristimewa dalam mengisi kemerdekaan ini. Baik. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Hmm. Merdeka untuk kita semua, Romo. Merdeka. Merdeka ya. Ya, mari kita tutup dengan Romo, dengan doa. Mari nanti mohon berkata Romo. Oke, Pak Jun, Gita dan Sela, serta saudara dan saudariku umat beriman di mana saja Anda berada, marilah kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas rahmat kemerdekaan yang Engkau nyatakan kepada kami bangsa Indonesia. Kami terlepas dari belenggu penjajahan, tidak hanya penjajahan dari bangsa asing, tetapi kami juga mau terlepas dari belenggu dosa-dosa kami yang menghambat kami untuk berjumpa dengan Dikau dalam kebebasan batin kami. Pada malam hari ini kami telah men-sharingkan, telah membagi pengalaman atas karunia cinta yang Engkau berikan kepada kami lewat kemerdekaan ini. Semoga rahmat penebusan-Mu, rahmat kasih sayang, rahmat pengampunan, rahmat pengorbanan senantiasa menjiwai hidup dan karya kami untuk mengisi kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan ya Bapa, kami mohon berkat-Mu atas umat-Mu di seluruh Indonesia, teristimewa juga di keuskupan kami ini. Semoga kami semua sehati sejiwa mengisi kemerdekaan sesuai dengan bakat, kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas hidup dan karya kita dalam mengisi kemerdekaan dari hari ke hari hingga kita menghadap hadirat Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.